Selamat bertemu kembali adik-adik di rumah. Kembali lagi bersama saya di sini. Hari ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang komponen RPP kurikulum 2013 ya. Kalau pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara membuat atau menyusun indikator berdasarkan kata kerja operasional. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menyusun tujuan pembelajaran yang benar. Oleh karena itu, ikuti terus video ini sampai selesai. Baik adik-adik di rumah, gagasan perlunya tujuan pembelajaran ini pertama kali dicetus oleh Skinner ya pada tahun 1950. Kemudian sekarang penerapannya itu meluas hampir di seluruh lembaga pendidikan di dunia termasuk di negara kita. Kemudian tujuan pembelajaran itu merupakan perilaku yang hendak dicapai oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Artinya begini, pada saat kita membuat rancangan atau pada saat kita merancang pembelajaran, kita tahu kira-kira tujuan dari pembelajaran ini nanti apa. Setelah pembelajaran ini nanti kira-kira kemampuan apa yang dimiliki oleh siswa kita itu. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan pembelajaran, tujuan pembelajaran adalah hal dasarnya. Artinya, dengan adanya tujuan pembelajaran, itu membuat guru untuk fokus dan kegiatan di dalam kelas itu menjadi lebih terarah untuk satu-satunya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang sebelumnya. Kalau misalkan kamu bertanya, bagaimana kalau tujuan pembelajaran itu tidak tercapai? Kalau tujuan pembelajaran itu tidak tercapai, artinya pembelajaran itu dapat dikatakan dengan pembelajaran yang tidak efektif. Itu. Oke, adik-adik di rumah, dalam menyusun sebuah tujuan pembelajaran tidak sekedar menyusun begitu saja ya, tapi memiliki banyak aturan. Hal utamanya itu adalah tujuan pembelajaran itu disusun berdasarkan format ABCD ya, ABCD. Kalau kamu baca di modul kita di halaman 12 itu, A itu audiens. Audiens di sini adalah siswanya ya. Kemudian B-nya behavior. Behavior itu adalah perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar. Kemudian C-nya itu adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Kemudian D atau degree, tingkat penampilan yang diterima. Jadi adik-adik, format ABCD ini harus selalu ada pada tujuan pembelajaran, pada uraian tujuan pembelajaran kalian gitu. Kemudian saya akan jelaskan bagian yang pertama ya, yaitu audiens. Audiens atau siswa. Nah, audiens ini di sini adalah siswa. Siswa ini adalah premis utama pengajaran. Premis utama pengajaran, apa yang dilakukan oleh siswa. Kemudian yang dimaksud dari premis utama di sini adalah pada tujuan pembelajaran yang kalian uraikan itu adalah apa yang dilakukan oleh siswa, bukan apa yang dilakukan oleh guru. Ingat baik ya, apa yang dilakukan oleh siswa, bukan apa yang dilakukan oleh guru. Kemudian pembelajaran itu mungkin saja terjadi dengan satu syarat, bahwa kalian bisa membuat siswa kalian itu aktif. Jadi kalau dalam pembelajaran itu, pembelajaran yang baik itu adalah ketika siswa kita itu aktif. Caranya bagaimana? Ya, guru harus kreatif. Bagaimana cara guru agar siswa aktif gitu. Lalu karena tercapainya tujuan pembelajaran bergantung pada apa yang dilakukan siswa, maka tujuan pembelajaran mulai dengan menyatakan kemampuan siapa yang akan berubah itu. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah pernyataan siswa mampu melakukan apa. Artinya begini, setelah kegiatan pembelajaran ini, kira-kira siswa saya itu mampu melakukan apa, mampu menjelaskan apa, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, untuk lebih jelas, dengar terus atau simak terus apa yang saya jelaskan ini. Berikutnya itu adalah behavior.
behavior ini adik-adik adalah perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar. Nah, behavior ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Coba ingat kembali lagi ke penjelasan saya tentang menyusun indikator menggunakan kata kerja operasional. Jadi behavior ini adalah sebuah kata kerja operasional yang sudah kita pakai pada indikator yang sudah kita susun. Begitu ya. Kan membuat RPP ini kan identitas, KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran harus menggunakan kata kerja operasional yang sudah kita pakai di indikator. Itu kalian bisa baca di situ bahwa inti tujuan pembelajaran adalah kata kerja yang mendeskripsikan kemampuan baru yang akan dimiliki audiens atau yang akan dimiliki siswa setelah pembelajaran selesai. Kemudian kata kerja itu arahnya perhatian guru jika kata kerja itu dinyatakan sebagai perilaku yang diamati. Gitu ya. Jadi yang menjadi hal utama di sini adalah behavior itu merupakan kata kerja operasional yang sudah kita gunakan untuk menyusun indikator. Selanjutnya adik-adik, kata-kata yang disarankan adalah kata-kata yang dapat diukur atau yang operasional ya, seperti yang saya jelaskan pada pembahasan tentang cara menyusun indikator. Gitu. Kalau pertanyaannya begini, Ibu, berarti untuk menyusun tujuan pembelajaran kita menggunakan kata kerja operasional yang baru atau sebagaimana? Susun yang baru atau pilih yang baru atau bagaimana? Tidak, sekali lagi tidak. Kan begini, sebelum kita menyusun tujuan pembelajaran, kita sudah menyusun indikator. Pada saat kita menyusun indikator, kita sudah memilih kata kerja operasional. Jadi kata kerja operasional yang kita pakai di tujuan pembelajaran itu adalah kata kerja operasional yang kita pakai pada indikator. Oke? Oke, adik-adik, berikutnya C atau condition, persyaratan yang harus dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Pernyataan tujuan harus memasukkan kondisi siswa saat kinerja yang dievaluasi. Contohnya tanpa membuka buku, secara mandiri atau seperti apa kayak gitu ya. Jadi ini adalah satu syarat untuk agar mahasiswa itu dapat mencapai apa yang dituntut. Untuk lebih jelas nanti kita lihat dulu berikutnya degree atau D-nya ya, tingkat penampilan yang diterima. Rumusan tujuan pembelajaran menunjukkan standar atau kriteria, yakni kriteria yang digunakan untuk menilai siswa. Sekarang kita lihat contohnya ya. Tujuan pembelajaran ini kita susun adik-adik berdasarkan indikator yang sudah kita susun. Begitu. Saya beri salah satu contoh ya, indikatornya. Kita lihat bersama di modul yang kita gunakan itu. Contoh indikator itu menjelaskan langkah-langkah kegiatan wawancara. Maka bagaimana cara kita menyusun tujuan pembelajaran dengan format ABCD menggunakan berdasarkan indikator itu. Berdasarkan indikator itu ya. Jadi bunyi indikatornya begini. Menjelaskan langkah-langkah kegiatan wawancara. Maka hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah kata kerja apa yang digunakan pada indikator. Oh, kata kerjanya yaitu menjelaskan. Materinya apa? Tentang langkah-langkah kegiatan wawancara. Nah, di situ saya beri satu contoh tujuan pembelajaran dari indikator itu ialah siswa mampu menjelaskan langkah-langkah kegiatan wawancara secara mandiri dengan benar ya. Siswa di sini adalah audiens, menjelaskan adalah behavior, kemudian secara mandiri adalah condition atau C, dan dengan benar adalah degree atau D ya. Atau bisa juga seperti ini, secara mandiri siswa dapat menjelaskan langkah-langkah kegiatan wawancara dengan benar ya. Jadi posisi dari A, B, C, D ini tidak dituntut untuk secara tersusunnya, bisa acak. Yang terpenting kalimatnya itu tetap masuk akal dan logis gitu. Sekali lagi saya baca salah satu contoh tujuan pembelajaran berdasarkan indikator di sini ya. Perlu diketahui bahwa satu indikator adalah satu tujuan pembelajaran ya. Misalnya di sini indikatornya yaitu menjelaskan langkah-langkah kegiatan wawancara. Maka tujuan pembelajarannya yaitu
Kita hanya tinggal taruh saja kata siswa mampu. Siswa mampu menjelaskan langkah-langkah kegiatan wawancara secara mandiri dengan benar. Kalau ada yang kalian tidak paham, kalian wajib bertanya ya, wajib bertanya itu supaya kita bisa menyusun tujuan pembelajaran. Karena sebagai calon guru SD, kalian harus bisa menyusun tujuan pembelajaran dengan benar. Oke, adik-adik di rumah, itu dia penjelasan saya tentang cara menyusun tujuan pembelajaran yang berformat A, B, C, dan D. Jadi sampai bertemu pada video kita selanjutnya, dan tugas kalian adalah menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan indikator yang telah kalian susun. Terima kasih.